Halo pemirsa, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di libur panjang akhir pekan kali ini pemirsa? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ais Siang kali ini. Selain 3 berita utama tadi, Ais Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ais Siang kali ini kami awali dari petugas yang melanjutkan operasi pencarian korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. 8 orang hilang, sementara 14 orang ditemukan meninggal dunia. Saya telah ditunjuk melalui SK Bupati. Tim SAR gabungan fokus mencari 8 korban yang hingga kini belum ditemukan. Ratusan personil dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri dikerahkan di lokasi. Sejumlah alat berat seperti eskavator dan beberapa mobil ambulans disiagakan di lokasi galian C penambangan batu alam Gunung Kuda. Proses pencarian korban tertimbun ini terkendala adanya longsor susulan sehingga proses pencarian terhambat. Hingga kini pemirsa, total ada 14 orang yang ditemukan meninggal dunia dan telah dievakuasi ke 2 rumah sakit. Saat ini semalam itu sudah 3 kali longsor susulan. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami untuk mengantisipasi pada saat bekerja itu ada longsoran susulan yang terjadi, khususnya pada kegiatan pada hari ini, sehingga sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, kita juga sudah berkoordinasi dengan SDM, Basarnas, dan juga stakeholder yang terkait untuk meninjau terlebih dahulu, melaksanakan asesmen, melaksanakan peninjauan, sehingga nanti pada saat kita bekerja, batasan-batasan ataupun titik-titik rawan itu sudah kita tentukan. Sementara itu pemirsa, tim DVI Polda Jawa Barat membuka posko antemortem di Rumah Sakit Arja Winangun Cirebon. Posko berfungsi untuk melayani warga yang kehilangan anggota keluarganya. Warga bisa melapor kepada petugas di posko antemortem sambil membawa informasi korban yang hilang. Mulai dari ciri-ciri fisik, foto, membawa peralatan pribadi atau rekam medis korban. Tak pakai handle aja. Masih ada di tas Harusnya menurut para ahli itu menggunakan teknik terasering, jadi melingkar dan sebagainya sehingga tidak mudah runtuh. Itu yang harus dilakukan dan didapati informasi itu tidak dilakukan. Sementara seperti itu ya, jadi ada dugaan tidak melakukan proses penambangan, penggalian yang sesuai dengan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan, yang pertama adalah Undang-Undang Pertambangan, kemudian Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Untuk sementara itu, rekan-rekan mohon doanya, mohon bantuannya semua, supaya korban yang belum ditemukan ini bisa segera kita temukan dan kita berikan pertolongan. Dan kejadian ini tidak terjadi lagi. Itu saja, terima kasih. Artinya penegasan kembali Pak, untuk izin tambang sendiri artinya akan ditutup? Sudah, itu Pak Gubernur luar biasa, ya. Itu kita Pak Sekda melaporkan kepada Pak Gubernur. Tadi pagi Pak Gubernur komunikasi sama kita, Pak Kapolda, kita berikan sanksi administrasi berupa penutupan 3 IUP yang telah diberikan. Cukup ya, saya rasa ya, udah detail ya. Ya, ini sedang berproses ya. Tentunya kita sudah melihat. Ya pemirsa inilah kondisi terkini pemirsa
Ya, pemirsa, berikut tadi adalah pernyataan dari Kapolda terkait longsor yang terjadi pada Jumat kemarin, pemirsa, yang terjadi di kawasan Tambang Batu Alam, Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan informasi terakhir, pemirsa, peristiwa ini mengakibatkan 14 orang tewas dan 8 orang lainnya masih dalam pencarian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, sudah bersama rekan kami, pemirsa, Nata Arman, langsung dari lokasi kejadian. Selamat pagi, rekan Nata. Ya, selamat pagi, rekan Nata. Bagaimanakah proses evakuasi yang berlangsung hari ini? Apakah sudah kembali dimulai mengingat ada sejumlah korban yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian? Baik, selamat pagi, Pram, dan sebelumnya tadi sempat kami wawancarai dari Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Setiawan, yang mengatakan bahwa untuk izin dari usaha pertambangan ini tentunya sudah dicabut oleh Gubernur Jawa Barat yang dimulai pada kemarin tanggal 30 Mei 2025. Kemudian juga untuk saat ini proses pencarian korban itu masih dilakukan karena masih ada terdapat orang yang masih dalam proses pencarian. Kemudian juga untuk 14 orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan berhasil melakukan identifikasi dan sudah dalam proses penyerahan kepada pihak keluarga. Kemudian saya sampaikan juga saat ini proses dari pencarian dilakukan oleh gabungan TNI Polri, kemudian juga dari alat berat juga dikerahkan, kemudian juga dari pihak polisi juga mengerahkan hasil pelacak untuk mempermudah dari kebijakan untuk mencium di mana saja titik-titik keberadaan dari korban yang tertimbun longsor. Karena seperti kita tahu bersama bahwa untuk longsor sendiri ini dikatakan tidak sesuai dengan standar pertambangan, karena yang seharusnya untuk pertambangan sendiri dibuat seperti darahnya untuk tempat ini di lokasi pertambangan, tepatnya di Gunung Kuda ini menurut bentuknya seperti dan potensi berbahaya sekali untuk pertambangan, terutama ketika prosesnya dilakukan ketika cuaca yang tidak menentu, kontur tanah juga tidak menentu, dan juga tidak melatih batu-batuan, sehingga proses evakuasi juga ini sangat menyulitkan, sehingga membutuhkan alat-alat untuk mempermudah agar pundi dari bebatuan kapur ini dapat dipindahkan. Sementara saya kembali pada di studio. Pram. Baik, rekan Nata, sambil nanti kami hubungi kembali untuk membenarkan sinyal yang kurang begitu jelas di sana, rekan Nata. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda langsung dari lokasi longsor di Tambang Batu Kapur di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, korban tewas longsor Tambang Batu Kapur di Gunung Kuda, Cirebon mencapai 14 orang. 13 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun dan telah diambil pihak keluarga. Sementara 1 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sumber Urip Cirebon. Sebanyak 13 jenazah korban tebing longsor yang terjadi di Gunung Kuda, Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Satu persatu, armada ambulan yang telah disiagakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengantar jenazah ke rumah duka di sejumlah wilayah di Kuningan, Indramayu, dan Cirebon. Kepolisian Kota Cirebon turut membantu kepulangan jenazah dengan menurunkan armada pengawalan. Tadi ada yang Indramayu, kan? Tadi ada yang di Kerangkeng. Tadi ada 2 jenazah ya. Ada pengawalan juga. Ya, karena untuk memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga korban, kepada korban juga ya, agar mereka pada saat membawa ke rumah duka tidak ada hambatan di jalan. Sebelumnya, 13 kantong jenazah korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Arjawiguna. Korban tewas dengan sejumlah luka memar di tubuhnya akibat tertimpa bebatuan material longsor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Jumat malam, korban tewas akibat longsor di Tambang Batu Alam, Gunung Kuda, Cirebon mencapai 14 orang. Sementara 8 orang lainnya dikabarkan masih tertimbun material longsor. Jumlah korban meninggal dunia akibat insiden longsor di Tambang Batu Alam, Gunung Kuda terus bertambah. Hingga Jumat malam, tim evakuasi gabungan berjibaku untuk mengeluarkan korban yang tertimbun material longsor. Di kawasan rawan longsor ini, sejumlah alat berat, eskavator, dan 6 kendaraan truk juga turut tertimbun longsor.
Petugas dengan alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang tertimbun di area yang curam dan berbahaya. Korban tewas yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke RSUD Arjawinaguna, sedangkan korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, kembali kami terhubung dengan rekan kami Nata Arman langsung dari lokasi longsor di kawasan Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, selamat siang rekan Nata, bisa mendengar suara saya dengan jelas rekan Nata? Baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa, terkait dengan update dari lokasi kejadian tepatnya di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, yang mana saat ini masih dilakukan proses pencarian dari korban pada hari kedua pada kali ini. Dan tentunya tadi sempat ada statement dari Kapolda Jawa Barat, yakni Irjen Pol Rudi Setiawan, yang mengatakan bahwa untuk saat ini masih ada 11 orang dalam pencarian yang diduga kuat masih tertimbun di dalam ataupun di puing-puing longsor yang ada di depan tempat kemarin kejadian longsor yang terjadi pada sekitar pukul 10 pagi pada tanggal 30 Mei 2025. Dan tentunya untuk data dari korban sendiri yang sudah ditemukan, berhasil dievakuasi dan juga diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga, antara lain adalah ada 14 orang yang bernama Sukandra bin Hadi, usia 51 tahun. Kemudian ada Andri bin Surasa, laki-laki usia 41 tahun. Kemudian Sukadi bin Sana, laki-laki usia 48 tahun. Kemudian Sanuri bin Basar, laki-laki usia 47 tahun. Kemudian ada Dendi Irawan, laki-laki usia 45 tahun. Kemudian Sarwa bin Sukira, usia 36 tahun. Kemudian ada lagi Rusjaya bin Rusdi, usia 48 tahun. Suparta bin Supa, laki-laki usia 42 tahun. Rio Ahmadi bin Wahyudin, laki-laki 28 tahun. Ikat Budi Argo bin Arsia, laki-laki 47 tahun. Kemudian Jamaluddin, usia 49 tahun. Wastoni, usia 25 tahun. Kemudian Tony. Ada juga Rian Firmansyah, laki-laki 28 tahun. Dan tentunya ada juga beberapa yang masih tertimbun di dalam reruntuhan. Dan seperti kita tahu bersama bahwa untuk lokasi dari Gunung Kuda sendiri ini pertambangannya sudah ditutup secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada kemarin tanggal 30 Mei 2025. Karena memang apabila kita melihat dari struktur ataupun dari bentuk dari pertambangan kapur sendiri, ini bisa digambarkan tidak sesuai dengan SOP ataupun yang biasanya pertambangan ada bentuk seperti terasering seperti itu untuk menghindari ataupun mengantisipasi terjadinya longsor. Namun untuk saat ini tebing ini jadi gunung seperti dipapas, kemudian ini berpotensi terjadinya longsor-longsor susulan ketika cuaca sedang buruk atau kontur tanah ini sedang tidak baik seperti itu. Sehingga inilah yang menjadi permasalahan, dan juga dari pihak polisian dari Polda Jawa Barat sudah melakukan penyelidik, kemudian penyidikan tingkat lanjut terkait dengan pengelola dari tambang ini yang setelah menewaskan 14 orang yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk saat ini juga kami juga masih menunggu terkait dengan kedatangan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang rencananya akan hadir pada siang setelah zuhur. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses dari pencarian juga ini masih terus dilakukan, dan tentunya dengan menggunakan berbagai alat berat gabungan dari TNI Polri, kemudian dari Basarnas, kemudian dari BNPB untuk melakukan proses upaya pencarian dari korban yang masih tertimbun di sana. Kemudian juga pihak polisian sudah menerjunkan juga unit K9 atau polisi satwa yang menggunakan anjing pelacak untuk mempermudah mencium aroma ataupun bau tubuh manusia yang diduga kuat tertimbun. Dan apabila kita bisa melihat lebih lanjut, mungkin nanti saya akan mendekati ke lokasi. Ini lokasi longsor ini dipenuhi oleh batu-batuan kapur yang cukup besar sehingga membutuhkan alat-alat berat untuk melakukan proses evakuasi, karena memang sangat sulit sekali prosesnya kemarin tiba-tiba, ditambah juga untuk cuaca juga sedang tidak menentu, akibatnya tanah ini tidak kontur tanah ini tidak baik sehingga menyebabkan longsor yang terjadi pada kemarin. Kemudian adapun korban-korban yang meninggal dunia tertimbun longsor ini merupakan korban yang sedang bekerja pada kemarin sekitar pukul 10 yang tidak sempat melakukan evakuasi diri sehingga tertimbun longsor. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Pram. OP penambangan di Gunung Kapur di sana, rekan Nata, apa saja temuan-temuan masalah yang ditemukan oleh Kapolda saat meninjau tadi?
Mohon maaf Pram, suara Anda terputus, bisa diulang kembali pertanyaannya? Ya, selain temuan apa saja yang ditemukan oleh Kapolda, masalah-masalah yang ditemukan dalam longsor yang kemarin terjadi, selain adanya kesalahan SOP? Baik, terkait dengan kesalahan yang menjadi suatu fatal dan juga perhatian, karena untuk yang tadi saya katakan bahwa untuk posisi tambang ini yang berada di gunung ini tidak dibuat dengan SOP sesuai dengan SOP pertambangan, yang mana biasanya pertambangan ini dibikin atau dibuat urukan seperti ada terasering untuk Ya, baik pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama rekan Nata Arman langsung dari Gunung Kapur di kawasan Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terputus. Dan kami masih akan mencoba menghubungi Nata Arman sesaat lagi pemirsa. Dan kita ke informasi masih sama. Selanjutnya pemirsa, sebelumnya Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon juga pernah mengalami longsor pada 11 Februari 2025. Longsor serupa juga pernah terjadi pada 19 Juni 2023 yang sempat menghebohkan masyarakat. Gunung Kuda bukanlah nama baru dalam daftar lokasi rawan bencana tambang di Cirebon. Pada 11 Februari 2025, lokasi yang sama sempat mengalami longsor. Meski tidak memakan korban jiwa karena aktivitas penambangan dihentikan sementara saat itu, peringatan dari para ahli geologi dan lingkungan telah dilontarkan sejak lama. Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak pengelola penambangan batu andesit di Gunung Kuda yang memang menjadi sumber mata pencaharian bagi ratusan warga sekitar. Namun aktivitas ini dinilai tidak sebanding dengan resiko keselamatan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya pada 19 Juni 2023, longsoran besar juga terjadi di lokasi galian C Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengelola tambang mengaku peristiwa ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pertambangan. Detik-detik longsor tambang galian C Gunung Kuda sempat menghebohkan masyarakat karena guguran material tanah dan batuan menyebabkan debu yang membumbung tinggi di sekitar area tambang. Menurut pengelola galian C, longsoran yang terjadi merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Undercutting dilakukan karena masih belum ada akses untuk pertambangan di jalur atas. Tidak ada korban jiwa saat terjadi longsor yang dibuat secara sengaja ini. Pihak pengelola memastikan seluruh area sudah bersih sebelum longsoran dilakukan.